Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sendi pada manusia. Mungkin kalian pernah dengar istilah sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi sambungan tulang dengan tulang itu namanya sendi. Di dalam sendi nanti ada istilah cairan sinovial, yaitu minyak pelumas tulang, ya agar tulang tidak nyeri atau ngilu saat digerakkan. Yang ketiga ada istilah ligamen. Apa itu ligamen? Yaitu jaringan yang mengikat tulang dengan tulang. Jadi sambungannya namanya sendi, kemudian yang mengikat sendi namanya ligamen. Ingat ya. Macam-macam sendi. Secara garis besar sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi sinartosis. Sinartosis yaitu hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan atau disebut sebagai sendi mati karena sambungan tulangnya itu sama sekali tidak dapat digerakkan. Contoh adalah hubungan antar tulang tengkorak. Ya, di kepala kalian itu bagian-bagian tulang yang saling berhubungan tidak mungkin dapat digerakkan. Ya, itu namanya sendi sinartosis. Yang kedua yaitu sendi amfiartosis. Amfiartosis yaitu sendi yang sedikit digerakkan. Pengertiannya, hubungan antar tulang yang dapat digerakkan tapi secara terbatas. Jadi sangat sedikit sekali bisa digerakkan. Contoh, sendi antar ruas tulang belakang kalian yang jumlahnya kemarin 7, 12, 5, 5, 4. Nah, itu sendi amfiartrosis. Kemudian sambungan antara tulang belakang dengan tulang rusuk atau tulang rusuk dengan tulang dada itu dapat digerakkan tapi hanya sedikit. Ingat ya, contohnya itu namanya sendi amfiartosis. Di sini kalian bisa lihat gambar sendi amfiartrosis. Kalian lihat di sini sambungan tulang rusuk dengan tulang dada. Ini sedikit sekali dapat digerakkan. Atau di sini tulang rusuk dengan tulang belakang. Ya. Yang ketiga yaitu sambungan antara ruas tulang belakang. Ya, kalian di sini dilihat kemarin urutannya 7, 12, 5, 5, 4. Nah, ini namanya sendi amfiartrosis. Sedikit sekali dapat digerakkan. Yang ketiga yaitu sendi diartosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan. Jadi sambungan tulang dengan tulang tapi dapat digerakkan. Macamnya ada 4. Yang pertama adalah sendi engsel, yaitu gerakannya satu arah. Ya, jadi bergeraknya hanya satu arah. Contohnya siku, lutut, dan ruas antar jari. Siku, lutut, dan ruas antar jari. Dilihat kalian. Ini contoh dari sendi engsel. Yang pertama di sini ada lutut. Nah, ini siku. Nah, kalau di sini ruas, ya, jadi ruas jari antara yang atas dan bawah itu gerakannya satu arah, namanya sendi engsel. Sendi diartosis yang kedua yaitu sendi putar, karena bergeraknya memutar. Contoh yaitu antar tulang hasta dengan tulang pengumpil. Ya, tulang hasta dengan tulang pengumpil, atau yang sering dilihat di sini contohnya pada
tulang leher. Bisa kalian lihat di sini gambarnya ya. Biasanya yang sering dibuat contoh adalah tulang leher. Ini mengalami gerakan memutar, disebut sebagai sendi putar. Yang ketiga adalah sendi pelana. Dapat digerakkan dua arah. Contoh, telapak tangan dengan ruas ibu jari tangan. Coba kalian kalau bisa dicontohkan sendiri antara ruas ibu jari tangan dengan telapak tangan, itu nanti akan membentuk hubungan antar tulang yang disebut sendi pelana. Ya, kalian lihat di sini ya, kalau ruas jari itu namanya sendi engsel satu arah. Ya, tapi kalau nanti contohnya nanti di sini di bawah, nah itu berarti namanya sendi pelana. Ingetin ya perbedaannya. Ini sendi engsel satu arah antar ruas jari. Kalau nanti ditunjuknya di bagian sini telapak tangan ya, atau seperti ini namanya sendi pelana yang arah gerakannya dua arah. Yang keempat adalah sendi peluru ya, karena dia bergeraknya ke segala arah. Ingat, peluru bergerak ke segala arah. Nanti kedua ujung tulangnya dia berbentuk mangkok dan bonggol seperti ini. Ya, contoh tulang lengan atas dan gelang bahu, atau tulang gelang panggul dan paha. Dilihat di sini. Ya, jadi pinggul kalian ini dapat digerakkan ke segala arah, memutar ke depan, ke kanan, ke kiri, ya, atau gelang bahu. Ya, ini namanya sendi peluru. Ingat, sendi peluru contohnya dua, yaitu pinggul dan bahu, bergeraknya ke segala arah. Coba kalian lihat gambar pada tayangan video. Kalian lihat. Nah, di sini ada berbagai macam sendi pada manusia. Nah, ini adalah tulang tengkorak, tadi namanya sinartosis. Ya, sendi mati karena tidak dapat digerakkan. Ya, kemudian ini ada sendi pelana. Ingat ya, pelana bergerak dua arah. Ya, telapak tangan dan ibu jari. Nah, ini di siku namanya sendi engsel karena satu arah. Siku dan lutut harusnya. Ya, bisa ditambahkan ruas jari tangan. Kemudian ini ada gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang itu sangat sedikit digerakkan. Namanya sendi amfiartosis. Kemudian pinggul. Ya, pinggul itu bergerak ke segala arah, disebut sendi peluru. Kemudian tulang leher itu bergerak memutar, disebut sendi putar. Ya, ini tidak dapat digerakkan, gerakannya memutar. Peluru bergerak ke segala arah. Amfiartosis sedikit digerakkan. Engsel satu arah. Sendi pelana dua arah. Coba dari sekian penjelasan kalian bisa tidak ya menyebutkan nama sendi pada gambar tengkorak manusia di layar? Kita bahas bareng-bareng ya. Coba nomor 1, sambil mengingat, ini sendi di leher namanya sendi putar, gerakannya memutar. Nomor 2 itu ruas tulang belakang, namanya sendi amfiartosis. Nomor 3 ibu jari dan telapak tangan, namanya sendi pelana dua arah. Nomor 4 lutut, gerakannya satu arah. Kalian coba ditekuk lututnya hanya bisa ke belakang satu arah, itu namanya sendi engsel. 5 pinggul, kalian ingat coba, sendi peluru, bergerak ke segala arah.
Nomor 6, siku. Hanya kalian bisa gerakan ke depan saja, kalian tekuk, berarti sendi engsel satu arah. Nomor 7, gelang bahu. Ya, kalian lihat di sini, ini gerakannya ke segala arah, disebut sendi peluru. Kalian lihat gambar nomor 8, itu menunjukkan hubungan antar tulang di tengkorak kita, tulang kepala, itu menunjukkan sendi sinartosis atau sendi mati karena sama sekali tidak dapat digerakkan. Ya, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Materi hari ini kita belajar tentang sendi, arah gerak, contoh disertai gambar. Kalian bisa menyebutkan tadi bagian-bagian contohnya. Mohon dibaca kembali di buku paket yang sudah kalian terima. Silakan sekarang kalian mengerjakan latihan soal yang sudah disiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.